Selamat malam Kang Mas Mbak Yu, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kang Mas Mbak Yu, pada malam hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan melalui Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Sebelum itu, kita mulai renungan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu supaya sabda Tuhan semakin meresap dalam diri kita masing-masing. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu sehingga pada malam hari ini melalui mimbar Katolik kami diperbolehkan mendengarkan sabda-Mu. Semoga melalui sabda-Mu pada malam hari ini, kami semakin diteguhkan dalam iman dan mampu menjadi pewarta yang ulung. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hati kami, supaya hati kami sungguh-sungguh siap untuk menerima sabda-Mu, sehingga dapat mengamalkan dan dapat menge-share iman kami kepada orang lain. Tuhan, kami serahkan seluruh proses renungan pada hari ini. Semoga apa yang kami dengar dapat kami resapi dengan sungguh-sungguh. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Nah, sabda Tuhan hari ini tentu saja sudah sering kita mendengarkannya. Kita pasti pernah merasa letih lesu, baik secara fisik maupun jiwa, dalam rutinitas sehari-hari atau rutinitas hidup. Nah, dalam rutinitas kerja dan pelayanan kita, tuntutan keluarga tentu saja membuat kita semakin geram, atau dalam pekerjaan seringkali kita dituntut dengan target dan ambisi yang sering membawa kita pada sebuah keadaan capek, lelah, letih, lesu, butuh piknik, butuh hiburan, seperti itu. Tapi yang terjadi, piknik atau liburan belum cukup ampuh untuk mengusir lelah, apalagi galau. Nah, jadi piknik atau bahasa anak-anak sekarang itu sering kita mendengar dengan healing. Nah, kayak gitu belum mampu untuk menghilangkan lelah, apalagi galau. Kita menyambut liburan dengan semangat 45. Namun ketika liburan berakhir dan rutinitas kembali dijalani, kita balik lagi pada situasi capek, lelah, atau butuh piknik lagi, seperti itu. Apakah hidup harus dijalani terus-menerus dengan ritme seperti itu? Tentu saja sangat membosankan, ya enggak? Nah, hari ini dalam pembacaan Alkitab Matius bab 11 ayat 25 sampai 30, Yesus mengajak kita
untuk marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apa yang kita inginkan yaitu kelegaan disediakan oleh Yesus. Ini sangat luar biasa tentunya. Undangan Yesus yang begitu manis ditunjukkan kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu dan beban berat dialami bukan saja karena persoalan-persoalan hidup, tetapi juga karena beban dosa. Yesus sanggup membebaskan kita dari semua beban yang tidak dapat kita diatasi. Ia memberikan perhentian, kedamaian, dan Roh Kudus-Nya untuk menuntun kita dalam kehidupan ini. Segala percobaan dan persoalan hidup yang berat dapat melelahkan, dapat ditanggung bersama dengan Kristus. Nah, Kang Mas Mbak Yu, dalam bacaan tadi tentu saja kita diajak oleh Yesus. Ibarat kata sini, seperti seorang bapak memanggil anaknya, "Lele, sini le." Ketika anaknya dilihat sudah merasa lelah, sudah sore belum mandi, seorang bapak akan mengajak anaknya, merangkul anaknya untuk istirahat, untuk mandi, menghibur anaknya, mengambilkan makan, minum, seperti itu. Begitu pula yang dilakukan Yesus. Dengan kedamaian yang Yesus berikan kepada kita, Yesus memanggil kita untuk datang kepadanya. Tentu saja kita datang melalui apa? Melalui berdoa. Nah, berdoa adalah sarana kita untuk datang kepada Yesus. Kita mengeluh, kita mengadu, kita luapkan semua amarah, kesedihan, letih lesunya kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita seringkali ketika mendapatkan cuti atau mendapatkan hari libur, berbondong-bondong ingin refreshing atau pengen healing, kalau kata zaman now sekarang ini. Nah, akan tetapi tadi dikatakan bahwa ketika kita kembali ke rutinitas semula, kita bekerja, nah, tentu saja kita kepalanya sudah dipenuhi dengan target-target kembali. Saya harus ini, saya harus ini. Nah, seperti itu membuat hati kita tidak damai atau merasa tertekan, dipenuhi dengan segala target yang ada dari atasan maupun dari kita sendiri atau dari keluarga. Seringkali orang-orang itu tidak mengetahui persoalan hidup kita. Akan tetapi, tentu saja di situ kita tidak boleh menyalahkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang kita alami dan pergulatan batin apa yang sedang kita jalani. Jadi di sini Yesus menawarkan kepada kita semua yang berbeban berat, semua yang letih lesu, semua yang sedang mawut-mawutan, sedang amburadul, seperti itu kalau Jawanya ya. Kita dipanggil sama Tuhan untuk mengadukan semuanya. Kamu boleh di situ menangis, meraung-raung, boleh mengadukan semuanya, boleh berteriak kepada Tuhan Yesus, boleh meluapkan segala letih lesu atau semua lelah dan semuanya. Kita boleh menyandarkan kepala kita kepada Tuhan Yesus, menyandarkan semua beban-beban kita kepada Tuhan Yesus. Nah, jika Kang Mas Mbak Yu percaya, meyakini bahwa iman kita terhadap Yesus mampu mengurangi segala letih lesunya, tentu saja keajaiban Tuhan atau tangan Tuhan akan menjamah kita, menguatkan kita, mengangkat seluruh beban berat kita, letih lesu kita, dibuang. Ibarat kata mungkin Kang Mas Mbak Yu pernah mendengarkan lagu sekolah minggu yang liriknya tuh seperti ini.
Yesus buang bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus buang bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur. Nah, seperti itu. Nah, di sekolah minggu aja sudah ada lagunya. Ditambah dengan bacaan Injil pada malam hari ini, kita semakin dikuatkan bahwa Tuhan Yesus itu mengangkat beban kita. Seperti itu, membuang, meringankan segala letih lesunya kita. Jadi, maaf ya, saya mengulang-ulangi, tapi ini memang poinnya yang memang harus saya tekankan di sini. Jika Kang Mas Mbak Yu merasa ada unek-unek yang atau persoalan yang serasa tidak bisa kita selesaikan sendiri, atau kita benar-benar merasa putus asa, merasa bosan, merasa jenuh, adukan saja kepada Tuhan Yesus. Tentu saja dengan iman kita yang sungguh-sungguh, Tuhan akan mengembalikan mood kita, mengembalikan segala letih lesu kita menjadi sebuah kebahagiaan, atau mengembalikan semua yang kita merasa itu hilang, kita merasa itu berat. Tuhan akan menguatkan, akan meringankan seperti itu. Nah, Kang Mas Mbak Yu, sekian renungan pada hari ini, semoga dapat bermanfaat dan kita bersama-sama bisa lebih beriman kepada Yesus. Jadi ketika kita merasa sedang letih lesu, sedang berbeban berat, kita berani hadir untuk menemui Tuhan Yesus dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita tutup renungan pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu dan atas sabda-Mu pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau menyadarkan kami, sehingga dengan bacaan pada malam hari, dengan sabda-Mu malam hari ini, kami tahu di mana kita akan pergi ketika kami sedang dirundung masalah, sedang kita merasa jenuh, kita merasa letih, merasa lesu. Tuhan, yakinkan kami dan bantulah kami dalam persoalan kami sehari-hari. Kuatkan kami, buanglah seluruh beban kami, dan bantulah kami semakin percaya kepadamu. Karena kami tahu Engkau yang mampu meringankan segala beban kami, menguatkan kami dalam segala persoalan. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami dan bantu kami untuk menjadi pribadi yang baik lagi dan semakin dekat dengan Engkau. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, sampai berjumpa lagi di renungan Mimbar Katolik berikutnya.